Anggapan bahwa negara tetangga, khususnya Malaysia Timur seperti Sabah dan Sarawak, akan mengalami dampak ekonomi besar apabila proyek IKN tiba-tiba dihentikan atau Aduh, padahal loh teman-teman ya di perbatasan sana Kalimantan, rakyat Kalimantan itu dan Sarawak itu kebanyakan rakyat Indonesia tuh belanjanya ke Malaysia. Kenapa? Karena jauh lebih murah. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi teman-teman. Salah satu video yang bertajuk tentang IKN batal jadi ibu kota teman-teman ya. Ini project buruk, project ambisius yang menghabiskan anggaran uang rakyat, dibuat gedung semewah mungkin, ya semewah-mewahnya dengan anggaran yang besar, buang-buang uang rakyat kelaparan hanya dibuang untuk buat itu, ujung-ujungnya gagal teman ya. Ngapain Indonesia buat anggaran seperti itu yang gak ada guna. Malaysia disebut bisa kehilangan momentum besar. Aduh, Malaysia rugi berarti dong gagalnya ibu kota Nusantara IKN itu membuat Malaysia rugi katanya. Oke teman-teman ya, saya penasaran dengan videonya seperti apa. Jom kita simak bersama, let's go. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, keputusan tersebut menegaskan bahwa hingga kini Ibu Kota Indonesia tetap Jakarta. Tetap Jakarta, buang-buang anggaran. Gila. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan salah satu proyek terbesar dan paling ambisius dalam sejarah modern Indonesia. Proyek ini resmi digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2019 sebagai langkah besar untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Keputusan tersebut bukanlah keputusan sederhana, melainkan hasil dari pertimbangan panjang mengenai kondisi Jakarta yang dinilai sudah terlalu berat menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat bisnis, hingga pusat aktivitas nasional. Selama puluhan tahun, Jakarta menghadapi masalah yang semakin kompleks, mulai dari kemacetan kronis, polusi udara, kepadatan penduduk yang terus meningkat, banjir tahunan, hingga penurunan permukaan tanah yang mengkhawatirkan. Dalam situasi seperti itu, pemerintah Indonesia mulai melihat perlunya membangun pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. IKN kemudian dirancang bukan hanya sebagai ibu kota administratif semata, melainkan sebagai simbol transformasi besar Indonesia menuju masa depan yang lebih merata dan modern. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak boleh terus berpusat di Pulau Jawa. Kalimantan dipilih karena dianggap memiliki posisi geografis yang strategis, risiko bencana alam yang relatif rendah, Kata siapa? Ini terlalu ambisi teman-teman ya. Menghabiskan berapa anggaran untuk buat semua ini. Dan pada akhirnya gagal jadi ibu kota. Ya, rakyat yang dipertaruhkan. Aduh, gak ngerti saya. serta masih memiliki ruang pengembangan yang sangat luas. Konsep kota hutan pintar dan berkelanjutan juga diperkenalkan sebagai identitas baru IKN. Dunia internasional mulai memperhatikan proyek ini karena Indonesia mencoba membangun ibu kota modern yang memadukan teknologi, lingkungan hijau, dan efisiensi tata kota dalam satu kawasan terpadu. Dalam beberapa tahun Jadi buat apa nanti IKN ini? Buat rumah hantu teman-teman. Niatnya pengen seperti Malaysia. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya ada di Putrajaya. Niatnya pengen seperti itu dan pada akhirnya ya nggak jadi apa-apa. Hah, aneh. tahun terakhir, pembangunan fisik IKN terus berjalan dengan cepat
Kawasan inti pusat pemerintahan mulai berdiri, jalan-jalan utama dibangun, infrastruktur dasar terus disiapkan, dan berbagai fasilitas pemerintahan mulai terlihat bentuknya. Presiden Jokowi bahkan beberapa kali berkantor langsung di IKN untuk menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap proyek tersebut. Dari udara, kawasan yang dulunya didominasi hutan kini perlahan berubah menjadi pusat pembangunan baru yang megah. Namun demikian, meskipun pembangunan terus berlangsung, aktivitas pemerintahan nasional secara penuh masih tetap berjalan dari Jakarta. Mayoritas aparatur sipil negara masih bekerja di ibu kota lama, dan perpindahan total memang belum dilakukan sepenuhnya. Kondisi transisi inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi, baik di dalam negeri maupun di tingkat regional. Salah satu narasi yang cukup ramai diperbincangkan adalah anggapan bahwa negara tetangga, khususnya Malaysia Timur seperti Sabah dan Sarawak, akan mengalami dampak ekonomi besar apabila proyek IKN tiba-tiba dihentikan atau Aduh, padahal loh teman-teman ya, di perbatasan sana, Kalimantan, rakyat Kalimantan itu dan Sarawak, itu kebanyakan rakyat Indonesia itu belanjanya ke Malaysia. Kenapa? Karena jauh lebih murah, teman-teman ya. Gak ada ngaruhnya. Gagalnya IKN jadi ibu kota negara Indonesia itu gak ada dampaknya terhadap Malaysia. Ngapain, teman-teman ya? Justru banyak rakyat Indonesia yang belanja ke Malaysia karena perbedaan harganya yang sangat murah, teman-teman ya. dibatalkan. Narasi tersebut berkembang cukup luas karena wilayah Malaysia Timur memang memiliki kedekatan geografis langsung dengan Kalimantan. Banyak pihak meyakini bahwa pembangunan IKN akan membawa efek domino ekonomi yang besar bagi kawasan perbatasan, termasuk bagi wilayah Malaysia di Pulau Borneo. Dalam berbagai spekulasi yang beredar, Sabah dan Sarawak digambarkan telah bersiap menyambut kebangkitan ekonomi baru di kawasan Kalimantan. Berbagai pelaku usaha disebut mulai melirik peluang investasi di wilayah perbatasan. Infrastruktur logistik, kawasan perdagangan, hingga sektor properti disebut mulai dipersiapkan untuk menangkap peluang ekonomi dari kehadiran IKN. Bahkan, muncul narasi dramatis yang menyebut bahwa apabila proyek IKN dibatalkan, maka Malaysia Timur akan menghadapi ancaman krisis properti, penurunan investasi, hingga guncangan pasar yang cukup besar. Gedung-gedung yang telah dibangun disebut berpotensi menjadi kawasan kosong karena harapan terhadap pertumbuhan ekonomi lintas batas tiba-tiba menghilang. Namun, pada akhirnya, berbagai spekulasi tersebut mulai mendapatkan jawaban yang jauh lebih jelas setelah keluarnya putusan penting dari Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang IKN. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak gugatan terhadap Undang-Undang IKN dan menyatakan bahwa dasar hukum pembangunan ibu kota baru tetap sah secara konstitusional. Putusan tersebut menjadi penegasan bahwa proyek IKN tetap berjalan dan memiliki landasan hukum yang kuat di bawah sistem ketatanegaraan. Aduh, teman-teman ya, buang-buang anggaran saja itu loh. Ini bagaimana nasib IKN? Oke, lanjut. Kemudian bagaimana nasib IKN menurut Pak Jul? Sejak awal saya bilang bahwa ini gegabah, tapi terstruktur. Nah, apa yang terstruktur itu? Korupsinya. Itu yang harus dibedah itu sebetulnya. Korupsinya loh, teman-teman ya. Gila. Korupsinya ini loh, kan banyak hal ini yang saya terus terang selama ini tidak ada yang peduli dengan korupsi yang terjadi di IKN itu. Faktanya nyata kok, korupsinya kayak begitu. Saya tahu ini tidak ada yang audit ini, pengeluaran anggarannya nggak ada. Dan kebohongannya yang dulu dikatakan bahwa ini ada investor yang nanti datang, sudah sini, kan bohong semua. Ternyata kan pakai APBN. Nah, itu yang saya peduli di situ, makanya saya gugat, biar jelas gitu. Oke, pihak otorita IKN menyatakan menghormati putusan MK, tapi pembangunan tetap berjalan.
Dasar hukumnya apa? Kan itu yang saya khawatirkan. Apa berdampak ini keputusan MK? Kalau saya sih bersyukur bahwa ada MK memutuskan bahwa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, kan gitu. Jadi Tapi kan putusan MK kemarin belum titik. Artinya sampai Presiden mengeluarkan Kepres pemindahan ibu kota, Pak. di sini sebetulnya momentumnya buat presiden yang sekarang. Dia mau nggak ini meneruskan kerusakan? Kan saya sudah sebut, Jokowi ini dampak kerusakannya yang luar biasa. Apakah mau diteruskan? Buat saya ini momentum, tapi ya terserah dia kan. Tapi kan sudah ada komitmen Pak Prabowo kepada Presiden sebelumnya untuk tetap melanjutkan IKN. Buat saya lebih penting mana komitmen dia dengan rakyat pemilihnya, dengan komitmen dia dengan mantan presidennya. Kan itu. Terus terang harus ini taruhan besar ini buat Presiden Prabowo. Mana yang dipilih? Demi kepentingan bangsanya atau kepentingan mantan presiden ini? Karena saya lihat satu-satunya loh mantan presiden yang masih bergerak terus. Yang lain udah pensiun sudah selesai lah. Ini enggak betul terus. Ini ada apa sebenarnya? Terus kemudian ketika saya mengatakan bahwa yang palsu itu adalah orangnya, Jokowi bukan Joko Widodo, ini siapa orang ini? Nah gitu. Itu Gila. Kapan Indonesia mau maju kalau terus seperti ini, teman-teman ya? Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Ini debat Pilpres, teman-teman ya, 2025 kalau tidak salah. Sudah terjadi sebuah fakta yang nyata apa yang disampaikan oleh Bapak Anies ini nih. Ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Gila. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Biasanya di Indonesia itu jika proyeknya akan sukses, pejabatnya akan ngeklaim ini keputusannya atau kebijakannya. Terus para pendukungnya akan mengaminkan kencang-kencang tuh, muji betapa hebatnya keputusan tersebut. Nah, saat pejabat mulai bawa-bawa ini keputusan rakyat, wah, ini sih udah mengkhawatirkan. Simpelnya kan gini, indikator sukses atau gagalnya IKN tinggal ada kejelasan aja. Kapan pindahan? Mau sekeren apapun berita-berita atau kesaksian para influencer pemerintah, jika pejabat-pejabat belum pindah ke sana, percuma. Jangankan mau jadi ibu kota betulan, pejabatnya aja ogah-ogahan buat pindah. Dan jika IKN ini benar-benar gagal, maka seluruh rakyat Indonesia menanggung resiko itu semua. Gak enak juga jadi rakyat Indonesia. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi menurut saya adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati tidak pernah diindahkan. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Nah, beberapa waktu lalu gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar. Tetapi oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah maksud saya, dikatakan IKN makin indah. Meminjam bahasa orang Solo, itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu.
Nah, semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong. IKN Nusantara sekarang sudah menjadi kota hantu, Ghost City. Kompas.com pada 11 Desember 2024 memberitakan rencana ASN pindah ke IKN berjalan dari molor ke molor. Saya duga keras para ASN itu enggan dipindah ke IKN karena belum ada fasilitas pendidikan buat anak-anak yang masih bersekolah di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Apalagi belum ada universitas dan lain-lain kecuali dalam tingkatan omon-omon belaka. Nah, Dan didukung oleh Prabowo Subianto, teman-teman ya. Di backing lah si Mulyono itu. Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak-krak. Nah, kemanapun Jokowi alias Mulyono lari, dia harus dimintai tanggung jawab atas korupsi sistematiknya, termasuk membangun IKN abal-abal itu. Nah, Mulyono harus dibawa ke pengadilan. Saya yakin IKN yang gagal itu hanya salah satu kejahatan Mulyono. Bangsa Indonesia hari-hari ini juga dikejutkan bahwa pagar bambu di lautan sebelah utara Tangerang sepanjang 31 km juga ada tangan kotor Mulyono di situ. Allah, teman-teman ya. Benar-benar rakyat dipermainkan, teman-teman ya. Ya, nasib hidup di negara yang kaya buminya ya seperti ini, teman-teman ya. Dikuasai oleh kekuasaan yang jahat banget terhadap rakyatnya. Kenegaraan Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting karena memberikan kepastian kepada publik, investor, maupun negara-negara yang memperhatikan perkembangan proyek IKN. Selama ini, sebagian pihak memang mempertanyakan apakah proyek besar tersebut akan terus dilanjutkan pada masa pemerintahan berikutnya atau justru berhenti di tengah jalan. Dengan adanya keputusan tersebut, arah pembangunan menjadi jauh lebih jelas. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga memperjelas status hukum ibu kota negara saat ini. Dalam penjelasannya, Mahkamah menegaskan bahwa secara de jure, status ibu kota negara masih berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai diterbitkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan resmi ibu kota negara. Artinya, aktivitas pemerintahan yang masih berlangsung di Jakarta saat ini sepenuhnya sah dan sesuai konstitusi. Pemerintah memang sedang menjalankan proses transisi secara bertahap sambil memastikan kesiapan infrastruktur di IKN sebelum perpindahan total dilakukan. Bagi Indonesia, kepastian hukum tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap stabilitas pembangunan nasional. Investor menjadi lebih percaya diri karena proyek IKN memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Dunia usaha juga memperoleh kepastian mengenai arah pembangunan jangka panjang pemerintah Indonesia. Selain itu, masyarakat luas mendapatkan gambaran yang lebih jelas bahwa pembangunan IKN bukan proyek sementara, melainkan bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan nasional. Sementara itu, bagi Malaysia, khususnya wilayah Sabah dan Sarawak, putusan Mahkamah Konstitusi justru dapat dipandang sebagai kabar baik. Kepastian bahwa proyek IKN tetap berjalan membuat berbagai kekhawatiran mengenai potensi pembatalan proyek menjadi berkurang. Pemerintah daerah dan pelaku usaha di Malaysia Timur kini memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai masa depan kawasan perbatasan Kalimantan. Mereka tidak lagi harus menghadapi ketidakpastian besar terkait arah pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Kejelasan ini juga memberikan keuntungan strategis bagi Malaysia karena mereka memiliki waktu yang lebih longgar untuk menyesuaikan pembangunan infrastruktur domestik mereka. Berbagai proyek konektivitas seperti jalan lintas perbatasan, pelabuhan logistik, dan jalur perdagangan regional dapat disusun dengan lebih matang tanpa tekanan harus selesai dalam waktu singkat.
Oke teman-teman ya, itulah video reaction hari ini. Tapi yang jelas teman-teman ya, gagalnya ibu kota Nusantara yang dibuat oleh Joko Widodo itu merupakan proyek yang luar biasa merugikan rakyat teman-teman ya. Kenapa kok bisa gagal teman-teman ya? Padahal anggarannya sangat besar sekali. Tidak ada audit di sana. Padahal korupsinya sangat jor-joran teman-teman. Rakyat dipermainkan oleh pemerintahan ini. Dan di sini dikatakan Malaysia disebut bisa kehilangan momentum besar, kerugian besar ketika IKN gagal jadi ibu kota. Aduh, teman-teman ya. Silahkan komen lah di kolom komentar. Oke tak? Itulah video kita hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Merbata Official. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.